Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau yang tersebar di laut utara Pulau Jawa bagian barat. Dengan sajian keindahan panorama alam serta jajaran pulau-pulau kecilnya yang menyebar di wilayah ini, menjadi keunikan tersendiri bagi Kepulauan Seribu. Kawasan yang merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta, tepatnya Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta ini, memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata. Masyarakat Kepulauan Seribu sendiri menyebut diri mereka sebagai orang pulau. Walaupun orang-orang pulau telah memiliki mata pencaharian yang beragam, namun rata-rata mereka bermata pencaharian sebagai nelayan dengan berpenghasilan tidak tetap dan hidup dalam kesederhanaan. Dengan keindahan alam yang ada, serta banyaknya wisatawan yang datang ke tempat ini, tidak serta-merta menjadikan tempat mereka segemerlap, canggih dan modern sebagaimana layaknya ibu kota Jakarta. Sebagian kawasan Kepulauan Seribu, khususnya pulau-pulau berpenghuni, ternyata banyak yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal dengan beragam persoalan ekonomi sosial masyarakat di dalamnya. Pulau Seribu itu terdiri dari 110 pulau, 110 pulau, 6 kelurahan, 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Seribu Utara dan Kecamatan Seribu Selatan, 1 kabupaten. Penduduknya kira-kira 23.000 jiwa, hampir 100% agamanya Islam. Namun istilahnya di sisi lain, karena kehidupannya nelayan, jadi untuk meninggalkan pulau atau meninggalkan masjid itu seringkali. Kalau nelayan yang kesehariannya istilahnya sampai seminggu gitu di laut, pulang pada saat hari Kamis sore, pulang untuk Jumatan bersama-sama, hari Jumat bersolat Jumat di masjid bersama-sama. Di Kepulauan Seribu itu ada 11 pemukiman penduduk, semua ada majelis baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Pulau Kelapa II itu kurang lebih di situ bangunannya atau rumahnya sekitar 60 sampai 80 bangunan. Namun di situ belum ada sekolah dasar. Kalau di pulau itu ada SD, memudahkan anak-anak untuk bersekolah, untuk kesehariannya gitu kan. Begitu juga sekolah SMP. Jadi itu istilah untuk kemajuan pulau itu harus pendidikan keagamaan yang harus diperbanyak. Ya sekarang aja kelihatannya di sini aja belum ada aliyah, baru sanawiyah. Ya barangkali ke depannya harus ada aliyah. Mungkin ada perguruan tinggi Islam istilahnya. Entah kapan itu istilahnya masih dalam bayangan gitu kan. Sama halnya dengan daerah-daerah dengan kontur demografi serupa. Kepulauan Seribu sangat membutuhkan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas masyarakat. Berjalannya roda perekonomian, pemerintahan, kegiatan belajar mengajar, kunjungan sanak famili, kegiatan keagamaan, serta beragam aktivitas sehari-hari lainnya sangat bergantung kepada sarana transportasi laut sebagai sarana satu-satunya yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan yang lain. Sarana transportasi laut sendiri sangat bergantung pada faktor cuaca di perairan Kepulauan Seribu. Sangat disayangkan apabila kegiatan sehari-hari orang pulau harus terganggu akibat cuaca yang tidak bersahabat di perairan Kepulauan Seribu. Menurut masyarakat setempat, adalah hal yang biasa apabila aktivitas mereka terhenti akibat ombak yang terlalu besar atau angin yang bertiup terlalu kencang. Mobilisasi aktivitas perekonomian masyarakat dengan daerah demografi laut perairan ini benar-benar bergantung pada pengadaan sarana transportasi yang memadai. Namun, ironisnya permasalahan transportasi di Kepulauan Seribu menjadi berita yang biasa terdengar. Di sisi lain, permasalahan-permasalahan yang ada di Kepulauan Seribu dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penyebaran syiar Islam atau dakwah di wilayah ini. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kepulauan Seribu yang hidup dalam kesederhanaan merupakan gambaran dari minimnya fasilitas pendukung
roda kehidupan sosial ekonomi di Kepulauan Seribu. Hal ini harus diimbangi oleh pengadaan sarana dan prasarana pendukung dakwah yang baik, agar ditemukan jalan keluar yang efektif yang dapat menjaga keberlangsungan kualitas hidup umat Muslim di Kepulauan Seribu. Kegiatan syiar Islam atau dakwah di tengah masyarakat Pulau Seribu sendiri turut dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada. Sarana transportasi yang mengandalkan faktor cuaca di perairan Kepulauan Seribu merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi para dai di wilayah ini untuk terus mengembangkan dakwah kepada masyarakat di seluruh pelosok Pulau Kepulauan Seribu. Bukan tidak mungkin, kendala seperti ombak yang besar dan angin yang terlalu kencang menjadi kendala yang harus dihadapi guna menempuh suatu perjalanan dakwah. Dapat dibayangkan apabila sebuah perjalanan dari wilayah selatan Pulau Pramuka sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu menuju Pulau Sabira, pulau terluar sebelah utara, menggunakan perahu kecil dengan menghadapi gelombang besar serta menghabiskan waktu seharian. Tentu bukanlah hal yang mudah. Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan membuat sebuah kapal khusus dakwah yang mampu melewati segala rintangan tersebut. Pemerintah kelurahan itu sudah memfasilitasi kendaraan seperti ojek. Jadi pagi-pagi hari anak-anak sudah berkumpul di dermaga Pulau Kelapa II untuk menyeberang ke Pulau Kelapa. Anak-anak Pulau Pramuka di sini ada SMA, ada SMP. Juga kebanyakan murid-muridnya itu dari Pulau Panggang. Yaitu menyeberang sudah disediakan oleh kelurahan juga kapal-kapal istilahnya untuk mengangkut anak-anak sekolah itu. Keterlambatan anak-anak sekolah untuk diangkut ke pulau-pulau dari pulau yang tidak ada sekolah ke tempat pulau yang ada sekolah. Itu keterlambatannya disebabkan cuaca barangkali. Cuaca kadang-kala hujan. Jadi yang membawa kapal ini kadang-kadang agak terlambat gitu kan. Cuaca kadang-kadang angin. Ya kalau untuk kapal gratis kayaknya ya bukan tidak ingin, tapi suatu hal yang belum mungkin kelihatannya. Yang istilahnya mau berderma semacam itu, otomatis masyarakat Pulau Seribu sangat terbuka sekali. Tapi siapa gitu kan istilahnya yang akan ke sana? Nah barangkali kalau untuk ada yang membantu ke sana, mudah-mudahan istilahnya ya secepatnya siapa yang akan bergerak ke sana gitu kan. Kalau yang membawa bisa orang pulau. Tapi kalau untuk kemajuan, katakanlah kapal itu jangan sampai ya habis begitu, terus udah hilang. Harusnya kan kalau udah habis itu ada lagi gitu kan. Dari hasil itu juga gitu, dikelola. Nah barangkali manajemennya perlu yang memberikan atau ya siapalah yang ahli gitu kan. Adapun distribusi wakaf Al-Quran yang dilengkapi pembinaan dapat memberikan angin segar bagi umat Muslim Pulau Seribu untuk dapat kembali bangkit dan membuktikan bahwa tidak ada satu alasan pun yang dapat menghambat pengembangan syiar Islam di wilayah ini. Dan pengelolaan sarana transportasi laut berupa fasilitas kapal laut dakwah diharapkan dapat memudahkan kebutuhan umat Muslim Kepulauan Seribu untuk memperoleh akses pendidikan dan pembinaan Islam yang baik. Mereka tertarik untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran gitu. Tapi kalau sadari Pak, ya. Tapi membacanya udah bagus dari segi makhraj dan barangkali harfiah ya, tajwid udah kita bersyukur. Namun kalau bisa kan mengetahui dan mengaplikasikan dari isi Al-Quran. Saya sadari di sini Pak Bu ya sangat sulit banget lewat layar TV Pak. Ya untuk mempertambah, untuk memperbanyak pengertian kita dalam agama gitu. Apakah itu lewat nanti pada kebetulan materi yang diajarkan kata Al-Quran atau sebagainya. Artinya kalau memang belum bisa ya, nanti ada satu kegiatan yang rutin gitu Pak ya, bisa dari mana-mana ngaji atau belajar Al-Quran dengan waktu tertentu gitu. Barangkali itu
sangat diharapkan, terutama saya yang hidup di pulau ini gitu Pak. Guna menyelesaikan persoalan kualitas pendidikan dan keislaman, serta peningkatan kualitas hidup orang pulau, memang dibutuhkan pula sebuah sarana pendidikan khusus yang menunjang, seperti sekolah madrasah. Terbatasnya sekolah madrasah di Kepulauan Seribu sendiri pun merupakan tantangan dan peluang bagi para dai untuk terus berjuang membina generasi-generasi penerus yang diharapkan mampu membuktikan bahwa pendidikan mampu melepas kungkungan rantai ketertinggalan umat muslim di Kepulauan Seribu. Keberadaan umat muslim yang tersebar di seluruh pelosok negeri merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Dan dengan seluruh kekuatan yang ada, bukanlah hal yang sulit untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan bagi saudara-saudara kita di Kepulauan Seribu, agar kita bangkit bersama untuk terus berjuang di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.